Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Suatu anugerah yang limpah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana anak Engkau Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, maka sebagai tanda syukur kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat 27. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil lutut di hadapannya. Ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa muda." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Yang satu lagi kekuranganmu, pergilah jual yang ada, apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya mencengang mendengar perkataan Yesus itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang penyelamat, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Mengapa orang kaya itu kecewa? Mengapa orang kaya itu kecewa? Banyak kali juga anak-anak Tuhan kecewa ketika mendengar firman Allah yang tidak cocok dengan pikirannya, yang menyinggung perasaannya, yang membuat dia luka ketika dengar firman Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan maunya. Demikian orang kaya ini, dia kecewa. Perhatikan ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-22. Mendengar apa kata ini dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya. Kenapa Tuhan mengatakan jual? Kenapa firman Allah kata juallah, sebagaimana pada ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan, pergilah jual yang ada kau miliki, berikan pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kemari dan Tuhan." Jual dia menurut Tuhan mau kita jalan terikat dengan harta. Ingat, terikat dengan harta. Kita tahu mana yang kita ikut Tuhan atau ikut iblis. Ikut Tuhan atau iblis. Pasti orang, saya ikut Tuhan.
Iblis tinggal bodoh. Iblis akan masuk dalam uang atau harta. Iblis zaman mau dulu menakutkan, tapi iblis zaman sekarang berupa uang, berupa harta. Dengan uang orang menyembah. Maka pada pagi hari, apa yang kau cari? Uang. Apa yang kau susahkan? Uang. Apa yang kau ributkan? Uang. Apa yang terjadi pada hidupmu karena uang? Justru bukan karena Yesus. Maka kita menulis, apa arti kita miliki isi dunia, jiwa kita binasa? Matius 6 ayat 24. Ya. Apa artinya? Yusuf terbawa bukan uang yang ditekan. Berapa banyak orang menyembah karena uang, jadi mamon. Itulah uang. Justru yang Tuhan mau, jangan kita diberkati, jangan harta jadi ikatan kita. Harta kita dibudaki oleh uang. Bangun pagi buru-buru cari uang, bukan cari Tuhan. Justru Tuhan kata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Selebihnya bicara makannya disediakan oleh saudara. Amin. Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Saudara tidak mau terikat dengan uang. Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan. Ya, berikan waktu kita buat Tuhan. Untuk ibadah, doa pagi pada hari, sedang waktu buat Tuhan. Amin. Saudara mau berikan waktu buat Tuhan. Yang terbit-bit. Berkat Tuhan tidak pernah besar-besar. Berkat Tuhan tidak terlambat. Tepat persis dia sudah siapkan berkat buat saudara. Saudara percaya Tuhan berkat saudara? Amin. Mari tundukkan kepala. Jangan ramah. Berkatmu tidak pernah keliru dan berkatmu tidak salah. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada Meritori. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkatinya.